Oke guys, dan halo balik lagi di Siegavers. Masih seperti biasa masih bersama saya Theo yang bakalan nemenin kalian semua dalam podcast pada episode spesial kali ini. Waduh, episode spesial ini udah aku spill dari awal. Karena di podcast ini ada sesuatu yang nggak biasa tentunya. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial dari Isaac. Nah, halo Kak Pinkan. Halo Theo, halo semuanya. Nah, oke, tapi sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi gitu ya, Kak. Mungkin Kak Pinkan bisa memperkenalkan diri dulu supaya teman-teman yang lain kenal sama Kak Pinkan. Boleh banget. Halo semuanya, salam kenal. Aku Pinkan. Saat ini jadi Local Committee Vice President atau mungkin bahasa Indonesianya jadi kepala bidang gitu ya. Kepala departemen dari Local Project Isaac in Semarang term 2020 and 2023. Oke, ini dari perkenalannya aja udah kelihatan kerennya gitu ya, teman-teman. Udah ada jabatannya walaupun masih muda, tapi udah seperti itulah ya. Udah terjamin mungkin ya kualitasnya. Oh, jadi AIESEC ini adalah organisasi internasional kepemudaan yang fokusnya itu untuk bisa mengembangkan kepemimpinan. Nah, jadi karena kita organisasi internasional ada di banyak negara dan salah satunya di Indonesia, dan di Indonesia sendiri ada di banyak kota, banyak universitas, dan salah satunya adalah AIESEC in Semarang. Dan dari fokusnya itu sendiri kita fokus untuk di anak mudanya, mengembangkan kepemimpinannya, dan harapannya juga sesuai dengan purpose kita adalah untuk achieve humankind's potential and also fulfillment of peace. Oke, ini dari penjelasannya aja udah, wah, sepertinya Isaac itu bukan organisasi yang main-main gitu ya. Udah internasional gitu ya Kak istilahnya. Bener banget, Theo. Oke, tadi aku sempat dengar kalau Isaac itu nggak cuman ada di Indonesia, tapi kan ada di negara-negara lain. Nah, aku jadi penasaran sebetulnya tuh sejarah awal Isaac itu gimana sih? Mungkin Kak Pinkan bisa menceritakan dulu kenapa bisa nyampe masuk Indonesia, terus punya hubungan-hubungan di luar negeri gitu. Boleh banget, Theo. Mungkin sesuai dengan sejarahnya juga ya, AIESEC itu terbentuk setelah Perang Dunia Kedua. Jadi saat itu ada sekumpulan pemuda yang sama-sama memiliki purpose atau tujuan supaya nantinya kita bisa contribute di peace atau kedamaian seperti itu. Dan pemuda-pemuda ini pun percaya kalau kuncinya itu adalah dengan melalui adanya kegiatan kepemudaan seperti itu. Dan saat itu kegiatan pertama kalinya itu adalah seperti study exchange kayak gitu, dan akhirnya muncullah berbagai macam kegiatan ISEC dan sampai sekarang pun juga masih relevan, seperti kita juga masih provide yang namanya global volunteering. Jadi kalau misalkan mau melakukan exchange tapi sifatnya itu adalah volunteering, itu kita juga masih ada. Dan kalau misalnya mau internship kayak gitu, kalau misalkan pengen melalui networking, international networking, kita pun juga ada global talent and also ada global teacher kalau memang interested di mengajar kayak gitu ya, interested di masalah edukasi. Jadi memang sejarahnya cukup panjang deh ya, dari setelah Perang Dunia Kedua sampai sekarang pun AIESEC masih relevan. Oke, ngomong-ngomong tentang acara nih ya, kan tadi katanya banyak acara kepemudaan. Nah itu kalau boleh tahu, Isaac itu ngadain acara apa aja sih Kak? Baik, kalau misalkan untuk acaranya apa aja pastinya ada banyak banget, dan di setiap AIESEC-nya tuh suka berbeda-beda ya. Misalnya kalau di AIESEC in Semarang, itu kita sebentar lagi akan mengadakan business competition, karena harapannya nanti teman-teman juga pastinya tidak hanya memiliki networking saja, tetapi juga yang pastinya nanti memiliki kompetisi yang memang dibutuhkan juga. Kemudian kita pun juga saat ini ada local project, adalah volunteering program kayak gitu di Indonesia, dan sebentar lagi nanti di bulan Agustus, berarti bulan depan ya, kita juga ada kegiatan open recruitment untuk members baru kalau misalkan interested di AIESEC, dan nanti di akhir tahun ini kita dipercayai oleh AIESEC Indonesia untuk nanti mengadakan global volunteer atau GV ke luar negeri kayak gitu, Theo. Jadi cukup lumayan banyak sebenarnya produknya atau programnya seperti itu. Oke, ngomong-ngomong tentang kepemudaan ya, kalau di Isaac itu ada rentang umurnya gitu nggak sih Kak? Misalnya Isaac itu diperuntukkan untuk orang yang dari umur berapa sampai umur berapa gitu Kak?
Ada Theo, dan di setiap produknya itu sebenarnya, berbeda-beda, tapi mungkin in general itu, produknya itu menyesuaikan dengan umur dari 18 sampai 25 tahun. Tapi ada juga yang, lebih dari 25 tahun itu juga tetap boleh nih, join dari programnya AIESEC. Jadi tergantung teman-teman ini, ingin mengikuti program yang mana. Misalnya kalau misalkan Global Talent, itu dia range umurnya bisa lebih, tua, kayak gitu, lebih lebih, tua karena untuk internship itu kan, butuh apa ya, umur yang lebih profesional untuk bisa bekerja seperti itu. Jadi balik lagi kira-kira mau join di, kegiatan yang mana karena nanti requirement umurnya juga nanti berbeda-beda, cuma kita sama-sama start dari umur 18 tahun. Oke, kalau buat Kapingkan sendiri itu kalau boleh tahu sekarang umur berapa ya? Sekarang umurnya sudah 22 tahun ya, Theo. Oh, 22 tahun. Tapi ya hitungannya masih muda lah ya. Terus tadi aku sempat kakak spill di awal kalau kakak itu udah jadi vice president di ISEC ya. Iya, bener Nah, banget, Theo. Jadi ya memang perjalanannya cukup panjang. Awalnya sempat ikut GV atau Global Volunteer ke India, setelah itu kembali ke Indonesia jadi panitianya AIESEC, kemudian terjadilah pandemi, kemudian memutuskan untuk bisa take further role kayak gitu, jadi apply untuk menjadi team leader, setelah menjadi team leader, apply lagi menjadi kepala departemen, jadi memang udah 4 tahunan kurang lebih di AIESEC. oke, udah 4 tahunan, wah, waktu yang cukup panjang juga ya. Tapi Bener kalau banget aku ya. boleh tahu untuk jadi vice president itu di ISEC itu tahapannya ada apa aja sih? Apakah itu ada tahapan pastinya seperti minimal jadi member berapa tahun atau sudah mengikuti beberapa kegiatan khusus atau ada requirement lain gitu, Kak? Kalau misalkan untuk requirement-nya, I think di setiap lokal committee atau mungkin bahasa Indonesianya cabangnya AIESEC itu pasti bisa berbeda-beda karena kita city base kayak gitu. Jadi AIESEC in Semarang dulunya AIESEC in Undip ya, sekarang jadi AIESEC in Semarang. Jadi dari universitas manapun yang ada di Semarang itu sebenarnya pastinya bisa untuk bisa menjadi ketua departemen. Kemudian tidak ada spesifik yang harus umurnya berapa, misalnya harus di tahun kesekian itu nggak ada, karena buktinya saya satu-satunya yang paling tua ya kayak gitu di lokal komite vice president AIESEC in Semarang. Jadi saya udah di tahun terakhir, tahun keempat, sebentar lagi juga mau sidang skripsi. Kalau misalkan yang lain masih ada yang di tahun kedua, tahun ketiga kayak gitu. Jadi bukan menjadi hambatan sebenarnya. Kemudian kalau misalkan yang lain pastinya dari experience-nya juga itu pasti berpengaruh, dan tahapannya itu pertama-tama yang menurut aku sangat inspiring itu adalah kita mengirimkan intention letter dulu nih, Theo, kayak gitu. Jadi kurang lebih intention letter ini kayak motivation letter gitu. Kira-kira kenapa sih kita mau menjadi ketua departemen misalnya. Setelah itu nanti akan ada application booklet, jadi ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab dan kita submit. Kemudian nanti juga akan ada yang namanya confidence vote, jadi nanti seluruh members AIESEC in Semarang bisa menyaksikan kita nanti memaparkan seperti apa strategi kita. Kemudian nanti kalau misalkan mau nanya-nanya personal atau professional things juga bisa banget lewat situ, dan nantinya akan melewati tahapan internal screening, dan setelah itu nanti akan ada announcement. Jadi cukup sederhana tapi memang terdengar challenging juga kayak gitu at the same time. Oke, emang kelihatannya sangat kompleks banget gitu ya, Kak. Tapi emang kalau untuk mencapai sesuatu yang tinggi seperti itu emang harus ada prosesnya dulu. Nah, betul ya. Oke, pertama-tama kan kalau kita join di ISEC pastinya bakalan jadi anggota dulu kan ya. Nah itu ada nggak sih Kak syarat-syarat khusus untuk menjadi anggota ISEC gitu? Apakah kita harus memiliki pengalaman berorganisasi atau sebagainya atau piagam, sertifikat, penghargaan atau gimana tuh Kak? Baik, jadi kalau misalkan untuk spesifik harus punya sertifikasi ini itu tuh nggak ada sama sekali kayak gitu, karena sebenarnya kita melihat eagerness to learn-nya kayak gitu. Jadi beda, tapi kalau dari AIESEC in Semarang nanti kita bulan depan banget, di bulan Agustus kita bakalan mulai open. Jadi kalau misalkan nanti akan ada teman-teman, khususnya mungkin teman-teman di Unika tertarik, boleh banget nanti daftar lewat Join AIESEC.
Itu, yang pertama, tapi mungkin yang kedua lagi misalnya udah, ikut tapi mungkin belum terpilih mungkin saat itu. Nah, kita ada kegiatan-kegiatan yang sebenarnya teman-teman bisa ikuti, mungkin, aku juga udah mention tadi ada local project, terus ada global volunteer juga. Nah, itu nanti setelah teman-teman ikut, setelah selesai nanti kalau misalkan mau apply as members bisa. Jadi ikuti kegiatannya, kita tuh juga bisa. Jadi nggak harus lewat join ISEC aja, kayak gitu, Kak Teo. Oke, berarti emang kita tuh kalau join di ISEC emang bakalan ditempa atau diajak untuk berproses dari nol gitu ya. Jadi Bener ISEC, banget, Teo, bener oke, banget. jadi ISEC itu tidak serta-merta ngambil orang yang emang udah jadi, tapi ISEC Iya, bener mengambil orang banget. yang emang pingin berkembang gitu ya. Bener banget, Teo, step by step gitu Ah, ya. oke, step by step. Oke, dan buat yang belum keterima di ISEC juga tetap bisa ikut kegiatan-kegiatannya ISEC ya. Bener Oke. banget, Teo. Nah, tapi kan aku penasaran ya. Ini kan Kak Pinkan katanya udah selama 4 tahun ya di ISEC berproses. Nah, kan Kak Pinkan juga kuliah ya, betul? Bener banget, Teo. Jadi, saat ini udah selesai semester 8, sebentar lagi sidang, di bulan depan kayak gitu. Jadi memang udah cukup lama banget nih di ISEC. Oke. Oke, nah kalau dari mata seorang mahasiswa awam ya, kuliah itu kan udah terhitungnya padat ya dari mulai Mhm, mengikuti bener banget. kegiatan kuliahnya, pembelajaran, terus tugas. Nah, apakah dengan ikut ISEC itu Kak Pinkan kuliahnya tidak jadi terganggu atau gitu Kak? Atau semacamnya Oh, gitu? iya, kalau misalkan masalah terganggu atau enggaknya mungkin balik ke time managementnya juga ya Theo, dan dari ISEC pun aku belajar untuk work life balance kayak gitu. Jadi mungkin sebelum ikut atau jadi members dari ISEC mungkin pernah ikut kegiatan dari tempat yang lainnya juga, tapi dari ISEC belajar banyak banget untuk time management karena kita kalau misalkan di departemen aku misalnya aku menerapkan adanya day off. Jadi kalau misalkan hari Sabtu Minggu itu nggak ada bahas kerjaan sama sekali tentang ASEC kecuali urgent important ya kayak gitu. Jadi kalau misalkan mereka mau ngerjain hal-hal yang pribadi, mereka mau family time, me time, apapun itu di weekend itu bisa. Tapi kalau weekdays itu full ada di ASEC sama mungkin mereka kalau ada responsibility kuliah juga silakan kayak gitu. Jadi biasanya kalau pagi, siang, sore kan biasanya ada kelas. Nah itu biasanya malam kita habiskan sama meeting-meeting kayak gitu. Jadi ya gimana caranya supaya bisa balance itu yang selalu aku tekankan ke members aku juga kayak gitu supaya nggak burn out dan sama-sama jalan kayak gitu. Karena aku pun juga sadar tanggung jawab sebagai mahasiswa kan yang pertama ya Teo kayak gitu. Jadi gimana caranya kuliahnya tetap jalan dan ISEC-nya itu juga at the same time tetap bisa jalan kayak gitu. Jadi balik lagi ke time managementnya. Oke, berarti semuanya itu tergantung sama pengaturan waktu yang kita lakukan ya. Bener Jadi banget. bagaimana kita memilah-milah kegiatan kita, mana yang penting, mana yang tidak penting, supaya semuanya bisa tetap berjalan gitu ya. Nah, kalau boleh tahu tuh benefit apa aja sih Kak yang bisa kita dapetin di ISEC? Oke, kalau misalkan benefit pastinya akan ada banyak banget ya. Mungkin yang pertama dari self development kayak gitu karena kita juga ada yang namanya internal conference. Jadi konferensi internal buat members ISEC in Semarang aja biasanya kita ada ngundang alumni, ada mengundang dari tim leader yang lainnya juga mungkin dari LC ISEC in Indonesia. Kemudian juga kita akan ada yang namanya itu selain tadi ada internal development, kita juga akan ada yang namanya kayak international networking seperti itu. Jadi lewat IR partner kita itu biasanya kita jadi bisa tahu insight yang terjadi dari IR partner kita. Misalnya kita punya nih IR partner dari Myanmar dan mungkin yang seperti kita tahu sempat terjadi konflik ya kayak gitu di governmentnya mereka. Nah itu kita tahu dan kita bisa memiliki apa ya, empati yang lebih tinggi kayak gitu karena kita memiliki touch point secara langsung kan dengan orang-orang Myanmar melalui partnership kita kayak gitu. Jadi dari ISEC in Semarang dengan salah satu lokal committee atau cabang yang ada di Myanmar seperti itu dan juga berlaku untuk negara-negara yang lainnya juga mungkin sekarang seperti yang kita tahu Sri Lanka lagi krisis ya kayak gitu dan dari situ members aku update kalau oh ternyata international partisipansinya mereka ngabarin kalau mereka lagi struggling kayak gitu di Sri Lanka. Jadi yang pasti nggak hanya
self development tapi menaikkan rasa empati kita juga, international networking juga, kemudian juga networkingnya cukup luas karena hampir di seluruh negara itu ada. Jadi misalnya pengen connect sama alumni-alumni ISEC itu mudah banget kayak gitu. Jadi makin banyak networking juga kan pasti kita makin banyak insight yang kita dapat ya, selalu akan ada pembelajaran atau development yang kita bisa dapat dari, eksternal juga, seperti itu. Jadi mungkin itu menurut aku adalah salah satu benefit yang aku dapetin selama 4 tahun ini di ISEC kayak gitu, Theo. Oke, jadi kita bisa dapat hubungan ya, Bener istilahnya banget. koneksi dengan orang-orang di luar sana. Karena emang Isaac itu tidak hanya berfokus pada kegiatan yang Bener di banget, dalam negeri, Theo. tapi Mhm. juga rajin gitu ya, menjalin hubungan dan kegiatan dengan Isaac-Isaac yang ada di luar sana. Oke, ini menarik juga ya, kegiatan Isaac yang menurut aku ya mungkin di mata semua mahasiswa gitu ya, menarik itu, memang exchange-nya itu ya. Jadi kita bisa pergi keluar, menjalin relasi dengan orang luar, punya hubungan dengan orang yang ada di luar sana, Isaac-Isaac di luar negeri. Nah itu kalau boleh tahu, biasanya kegiatan-kegiatan exchange seperti itu, Oke, acaranya apa kebetulan aja sih, Kak? kebetulan banget nih Theo, kalau misalkan boleh sharing juga, dulunya aku sempat ikut program itu namanya Global Volunteer, itu hampir di semua umur tuh bisa join, kayak gitu nggak ada syarat khususnya karena sifatnya kan volunteering, semua orang pasti bisa menjadi relawan seperti itu. Dan program yang aku join itu waktu itu di summer 2019, jadi di bulan Juli Agustus tahun 2019 sebelum pandemi banget itu sempat ikut ke India dan kegiatannya itu menurut aku sangat-sangat apa ya, fokus banget ke self development kayak gitu, and also pastinya kita dapat cross cultural understanding, apalagi ternyata walaupun mungkin sama-sama negara Asia tapi ternyata berbeda Indonesia. Jadi dapat banget cross cultural understanding-nya dan juga, yang pastinya dari cross cultural understanding itu jadi lebih bisa, menoleransi adanya perbedaan karena waktu itu banyak banget teman-teman participants dari negara-negara lain, apalagi India itu kan posisinya di tengah ya kayak gitu. Jadi kalau misalnya, waktu itu ada yang dari Timur Tengah, ada yang dari Asia Timur seperti, China juga, kemudian ada yang dari, Rusia juga, kemudian ada yang dari Eropa juga. Jadi cukup bervariatif waktu itu dan dari situ juga kita waktu itu kegiatannya adalah mengajar. Jadi, kegiatannya seperti apa itu tergantung sama fokus project yang kita pilih nih, Theo, kayak gitu. Jadi fokusnya supporting SDG nomor berapa sih atau Sustainable Development Goals ya namanya. Jadi kalau misalnya kita, pengen banget untuk bisa teaching itu banyak banget, opportunities mengajar sebenarnya. Jadi fokusnya di SDG nomor 4, tapi kalau misalkan mau di SDG yang lain misalnya suka banget nih untuk lingkungan. Nah, itu nanti bisa registernya itu ke project yang fokusnya itu mendukung tentang isu-isu lingkungan yang terjadi di negara lain. Jadi di negara manapun itu yang nanti kita pilih sebenarnya sama-sama achieve sustainable development goals. Jadi SDG itu kan sifatnya global, nggak cuma di satu negara aja, tapi hampir di semua negara itu pasti mereka punya fokus SDG-nya masing-masing. Dan dari kegiatan itu, karena waktu itu mengajar, jadi ada anak-anak SD dari rentang usia yang berbeda-beda, latar, background yang berbeda-beda, mulai dari anak India yang, sekolahnya tuh di pinggiran, mereka, nggak punya seragam khusus kayak gitu, jadi cuma pakai baju rumah aja, nggak pakai sepatu, cuma pakai sendal doang, kayak gitu. Jadi memang tipikal yang unprivileged, children gitu. Dan ada juga sempat, berkesempatan ke anak-anak, SD di India yang memang sekolah mereka jauh lebih proper ya, kayak gitu. Jadi pakai seragam, kemudian, pakai sepatu yang memang untuk, sekolah kayak gitu. Jadi memang pengalamannya dari situ juga sih, Theo, sebenarnya menurut aku jadi dapat insight, oh ternyata memang, setiap negara itu permasalahannya berbeda-beda juga kayak gitu. Oke, berarti lewat acara yang diadakan Isaac itu kita bisa melatih istilahnya simpati kita juga ya terhadap sesama. Kita bisa prihatin terhadap kondisi mereka dan kita bisa bersyukur atas apa yang kita peroleh sekarang ini kan ya. Bener banget, Theo.
Oke, ngomong-ngomong soal sharing, mungkin Kak Pink kan bisa sekalian sharing, pengalaman apa sih yang menurut Kakak paling menarik yang bisa Kakak dapetin waktu Kakak, ikut berdinamika di ISEC begitu, Kak? Baik, kalau misalkan pengalaman sepertinya susah ya kalau misalkan mau di-mention satu, demi satu kayak gitu karena aku ada di ASEC di periode, 2019 itu kan berarti sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi kemudian balik ke Indonesia, apply jadi panitia projeknya yang menerima mahasiswa asing. Jadi, berkebalikan kalau misalkan dulu jadi partisipans yang keluar, sekarang jadi panitia yang menerima mahasiswa dari luar. Nah itu, tiba-tiba pandemi. Jadi kita postpone project sampai 1 tahun, kemudian sekarang kita lagi di fase post pandemic ya, I think. Jadi kita udah mulai melakukan operasional seperti dulu lagi, secara perlahan mungkin tadi aku juga udah mention ke Theo dan juga ke teman-teman kalau misalkan kita sebentar lagi mau ada global volunteer lagi kayak gitu for the first time after years of pandemic kayak gitu. Dan jadi dari ASEC Indonesia mempercayakan beberapa LC aja atau beberapa lokal committee atau cabang ISEC aja di Indonesia yang bisa memberangkatkan kita keluar, dan salah satunya adalah ISEC in Semarang. Nanti di bulan akhir tahun itu kita bisa kembali melakukan volunteering keluar seperti itu. Jadi dari 3 fase yang mungkin aku alami sebelum pandemi, pandemi, dan setelah post pandemi memang banyak banget hal-hal yang menurut aku itu mengajarkan aku untuk bisa agile, Theo. Jadi menurut aku itu experience yang sangat luar biasa, yang awalnya meetingnya masih fisikal kayak gitu, terus di ASE kita agile banget, bisa menyesuaikan rutinitas kita dengan sangat uh, cepat dan juga bertanggung jawab, tidak terburu-buru. Karena kita lagi ada lokal project hybrid juga, jadi kalau dulu mendatangkan mahasiswa secara fisikal ke Semarang, sekarang kita masih mendatangkan mahasiswa tersebut walaupun mungkin secara virtual dulu ya Theo kayak gitu. Tapi dari situ aku belajar kalau ISEC itu tidak stuck di satu hal yang sama, tapi tetap agile kayak gitu. Jadi dari situ menurut aku sangat-sangat inspiratif, membuat aku belajar untuk bisa empati juga sama keadaan yang ada gitu ya, mungkin bahasa Indonesianya nggak jadi tetap bisa sama anak inspiratif aku Oke, ngomong-ngomong soal pandemi nih, kan waktu itu, sempat kayak ada gitu kan dampak gitu ya pada ISEC. Ngomong soal pandemi itu, sih dampaknya kepada pandemi ada tadi itu tentang apa sempat bersifat suasana ISEC karena kalau aku dengar kegiatan sekali gitu ya. Adanya pandemi kegiatan ISEC itu terdampak atau terhambat atau sebagainya gitu, Kak. Oh, baik. Jadi kalau misalkan, setelah adanya pandemi kayak gitu mungkin salah satu fokusnya di sosial, kita menyesuaikan sama protokol yang ada mungkin dari pemerintah. Kemarin kan kita sempat PPKM-nya lumayan tinggi, kemudian waktu di tahun lalu kita di pertengahan tahun 2021 sempat mengalami gelombang kedua juga, mungkin ada varian Omikron kalau misalkan Theo juga ingat saat itu. Nah dari, ISEC in Semarang pastinya menyesuaikan juga, saat itu kita langsung full virtual ya, walaupun itu ada rencana untuk hybrid tapi akhirnya kita buat semuanya secara full virtual kayak gitu. Jadi memang cukup sangat-sangat agile dengan kondisi yang ada. Sekali lagi kayak gitu gara-gara pandemi, dan gara-gara pandemi itu juga akhirnya kita juga mulai diperbolehkan untuk bisa adanya namanya itu adalah physical resumption. Jadi segala kegiatan AIESEC itu tidak sembarangan gitu. Jadi misalnya harus ada izin dari AIESEC in Indonesia. Jadi kalau misalkan kita mau ngadain conference fisikal misalnya, sebentar lagi kita rencananya mau ada ngadain internal conference gitu, Theo. Jadi buat members kita nanti kita bakalan ngundang speaker kayak gitu untuk self development mereka kayak gitu segala macam, itu nanti secara fisikal di bulan depan rencananya. Jadi memang harus mendapatkan approval dulu dari AIESEC in Indonesia, dan kita bersyukur banget karena belajar banyak dari pandemi ini juga kayak gitu untuk bisa lebih berhati-hati kalau misalkan membuat keputusan ya. Jadi salah satu skill yang aku belajar juga itu adalah skill decision making Theo selama pandemi ini kayak gitu. Selain agile juga adanya decision making tuh penting banget. Oke, berarti emang waktu itu sempat terkendala tapi
tetap bisa diatasi gitu ya Bener dengan banget, mengikuti Teo. protokol-protokol yang ada. Oh, oke. Untuk ngomong-ngomong soal open recruitment ya, kalau boleh tahu di ISEC sendiri itu ada divisi apa aja sih Kak, kalau boleh tahu? Oke, jadi kalau misalkan untuk divisinya saat ini kita ada 9 departemen seperti itu. Jadi memang cukup banyak mungkin, susah ya ngebedainnya seperti apa, tapi kita so far ada 3 eksternal departemen. Jadi kalau misalkan teman-teman tertarik sama, government atau sama alumni, itu bisa nanti join di external relations. Kemudian yang kedua, kalau misalkan teman-teman tertarik sama branding, terus tertarik sama product marketing. Nah, itu nanti bisa joinnya di public relation. Terus yang terakhir ada yang namanya itu business development. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen banget nih apa ya contribute untuk bisa product development misalnya untuk bisa support finansial dari ASEC in Semarang itu cocok banget di business development. Terus kalau misalkan pengen banget nih belajar partnership sama perusahaan-perusahaan besar itu bisa banget join di business development. Terus kalau misalkan untuk produk kita basically secara garis besar kebagi jadi dua, Theo. Jadi ada incoming sama ada outgoing. Jadi kalau misalkan mendatangkan mahasiswa asing ke dalam itu namanya incoming dan kebalikannya juga kalau memberangkatkan orang keluar itu namanya kita ada outgoing. Dan untuk outgoing itu sendiri ada yang namanya itu salah satunya adalah OGTAI. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen internship di luar kayak gitu secara fisikal itu bisa banget nanti masuknya di OGTAI kayak gitu. Jadi Global Talent slash Global Teacher. And then kalau misalkan mau keluar juga kita ada yang namanya Departemen OGV tapi sekarang karena pandemi jadi namanya berubah. Tapi kalau lagi nggak pandemi kita runningnya itu namanya OGV atau Outgoing Global Volunteer. Kemudian ada juga yang namanya itu kalau misalkan untuk incoming itu kita ada yang namanya IGV sama IGTA. Jadi kalau misalkan teman-teman tertarik untuk bisa participate di Indonesia aja nih, misalnya volunteeringnya di Indonesia aja, di Semarang aja lebih spesifiknya itu bisa di IGV. Kemudian kalau ingin menyambut orang-orang yang lagi internship kayak gitu ke Semarang itu bisa nanti di IGTA. Kemudian untuk departemen yang lainnya itu kita ada FGL. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen apa ya belajar tentang finansial, tentang legality juga kayak gitu. Itu bisa banget nanti di FGL sama departemen yang terakhir adalah pastinya departemen talent management. Jadi kalau misalkan teman-teman tertarik sama HR kayak gitu, tertarik sama yang namanya members recruitment, kemudian tentang sumber daya manusia, intinya itu bisa banget join di TM. Jadi memang 9 departemen dan members kita paling banyak se-Indonesia, Theo, kita ada di 120 lebih members kayak gitu. Kalau misalkan yang lain mungkin sekitar di bawah seratusan kayak gitu, tapi di Semarang kita banyak banget ya sampai 120 lebih. Jadi dari situ makanya strukturnya memang berbeda dibandingkan mungkin LC atau cabang ISEC di Indonesia yang lainnya seperti itu, Theo. Oke, menarik sekali. Jadi ada banyak departemen-departemen di ISEC Bener yang bisa banget. dimasukin atau dicoba oleh teman-teman gitu ya, sesuai dengan keinginan ataupun fokus yang ingin teman-teman kembangkan gitu ya. Oke, mungkin ini buat mahasiswa-mahasiswa ataupun mereka yang mau gabung ke ISEC mungkin bisa di-reminder lagi ISEC itu bakalan buka open recruitment lagi kapan, lalu apa aja sih yang harus disiapkan oleh orang-orang yang ingin mencoba untuk join ke ISEC gitu, Kak. Dan mungkin apa step-stepnya nanti sampai mereka bisa keterima di ISEC gitu. Oh baik, jadi kayak tips trik join ISEC gitu ya, Theo, kayaknya Iya, pertanyaannya. betul. Baik, kalau misalkan untuk tips trik mungkin yang aku bisa sharing adalah menjadi diri kita sendiri, jadi nggak perlu yang mungkin menutup-nutupi kepribadian kita segala macam, tetapi menjadi seseorang yang self-awareness banget nih, Theo, itu yang paling penting. Karena terkadang ada nih orang yang terlalu menutupi kekurangannya sewaktu kita tanya, padahal itu kan penting juga ya untuk bisa mengakui nggak cuma kelebihan kita
tapi juga kekurangan kita, dan yang paling penting juga itu adalah bisa menjadi orang yang problem solving oriented. Jadi setelah kita tahu nih misalnya kekurangan kita apa, kita juga at the same time tahu gimana cara mengatasinya kayak gitu. Dan juga uh, sebenarnya hal-hal itu juga semuanya terrefleksi dari ISEC value. Jadi kalau boleh sharing tips and trick, teman-teman harus tahu dulu nih ISEC value itu apa aja. Jadi ISEC value itu nilai-nilai yang dimiliki oleh ISEC yang harus ada secara ideal di setiap members ASEC kayak gitu. Mungkin salah satunya tadi aku yang contohin, jadi orang yang bisa problem solving oriented, terus nggak cuma itu juga, tapi juga ada yang namanya tuh self awareness juga, mungkin tadi aku juga udah mention. Kemudian yang pastinya juga menjadi orang yang eager to learn ya, Theo. Mungkin tadi aku udah mention juga di awal. Jadi walaupun mungkin skillnya masih masih belum terlalu banyak, nggak perlu yang namanya sertifikat ABC, itu nggak perlu sama sekali. Tapi menunjukkan pribadi yang emang eager to learn kayak gitu. Mungkin tadi aku udah sharing juga benar-benar yang step by step. Even kayak aku udah jadi apa ya, members yang mungkin paling tua ya di ISEC Semarang, tapi tetap stay kayak gitu karena emang I believe sama value yang ada di ISEC and also development yang aku ngerasa aku dapetin banget nih di ISEC kayak gitu, Theo. Jadi kurang lebih mungkin tips triknya itu. Jadi harus tahu dulu ISEC value itu apa aja, and then coba implement itu juga di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin bisa direfleksi apakah kira-kira aku udah punya nih ISEC value yang ini kayak gitu. Jadi I think itu sih Theo yang penting gitu buat diketahui juga. Oke, mungkin pertanyaan, bukan pertanyaan sih, mungkin ini hal terakhir ya yang mungkin ada nggak sih pesan buat mereka-mereka mungkin ini semua di luar sebisa Kak, karena yang mungkin sampai sekarang masih ragu gitu untuk mencoba aktif dalam kegiatan-kegiatan seperti ISEC dan lainnya gitu Kak? Oh, oke, baik. Mungkin ya yang pertama-tama yang mau aku apa ya, break the stigma adalah orang-orang sering banget takut bisa join ISEC tuh karena ngiranya ISEC full in English kayak gitu ya. Jadi udah takut duluan di depan, kiranya harus lancar bahasa Inggris segala macam. Padahal enggak. Jadi kalau misalkan kita lagi ada interview tuh pasti ditanya mau pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris. Jadi nggak harus jago bahasa Inggris tuh enggak banget kayak gitu. Jadi nggak perlu takut kalau emang teman-teman orangnya tuh adalah orang yang eager to learn kayak gitu dan mau belajar untuk bisa improve dirinya lebih baik lagi, dan juga percaya dengan Isaac value yang mungkin tadi juga aku udah mention itu. Jangan ragu buat ikut sama kegiatan kita, jangan ragu buat join Isaac yang bakalan nanti kita open di bulan depan juga kayak gitu. Atau mungkin nanti teman-teman yang mungkin ngerasa, oh aku udah lulus kuliah misalnya kayak gitu dan aku udah punya banyak experience, banyak sertifikasi, tapi mungkin masih pengen join Isaac, itu bisa banget ikut kita kegiatan yang lain yang untuk emang profesional. Itu ada yang global talent, kalau misalkan mau internship keluar ke banyak negara itu bisa banget. Secara virtual pun juga ada, masih ada sekarang, atau mungkin mau yang secara fisikal pun kita juga bisa. Kemarin kita baru saja memberangkatkan exchange participants ke Mesir untuk mengajar, jadi ikut global teacher itu bisa juga. Jadi yang penting jangan takut untuk apa ya, untuk bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi, dan yang pastinya tetap ada kemauan untuk bisa improving Theo, I think. Jadi semangat mungkin untuk to ourselves gitu sih. Jadi kan buat jangan ragu-ragu buat approach kita, mungkin dari sosial media kita kalau misalkan ada apapun pertanyaan, atau mungkin bisa approach aku personally juga boleh banget Theo. Oke. Oke, jadi emang yang namanya menuju kesuksesan itu nggak ada yang instan ya, semuanya harus melalui sebuah proses, jadi harus berdarah-darah gitu dulu. Oke, bener banget Theo. Oke, jadi buat teman-teman mungkin yang masih ragu ya, jangan ragu, join aja ke ISEC, dicoba dulu, karena kalau kita nggak pernah nyoba, kita nggak akan pernah tahu hasilnya akan seperti apa ya. Emang awalnya memang mungkin bakalan butuh penyesuaian dulu gitu ya, jadi harus berproses dulu, tapi memang yang namanya usaha, nggak ada usaha itu nggak ada yang mengkhianati hasil. Nah, oke, mungkin sekian dulu ya perbincangan kita pada hari ini. Makasih buat Kak Pinkan ya, perwakilan dari Isaac yang udah mau diundang ke podcast Makasih. kita Siegavers pada hari ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman semua yang udah nonton, dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe video ini supaya kita
makin semangat kontennya. Oke, mungkin sekian dulu dari kita. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye.